Halo RSV Gang, balik lagi bersama gue Mr. November di channel YouTube-nya RSV Helmet. Bagaimana langsung aja kita test ride R6 2014 punyanya Angela Lorenza, brand ambassador dari RSV Helmet. Langsung ke videonya. R6. Motor ini bisa dibilang motor paling ganteng di kelasnya di tahun 2014 sampai 2018. Tapi walaupun motor ini sangat ganteng, ada tapinya nih, gengs. Jadi pada saat kalian menggunakan motor ini adalah motor paling terpegel yang pernah gue rasain dibanding kompetitornya. Ada ZX-6R, ada CBR 600. Jadi beauty is pain, atau ganteng itu menyiksa, atau cantik itu menyiksa, itu ada di R6. Nah, fun fact-nya, si R6 ini pada tahun 2022 sudah tidak diproduksi massal lagi. Jadi, apabila RSV Gang punya R6 second, bisa dibilang itu untuk investasi cocok banget, gengs. Oke, langsung aja kita test ride motornya. Dan gua percayakan helmnya FF500 yang tipe Wolf. Stay tune terus. Jadi kita langsung coba aja motor ini. Impresi R6 tahun 2014 punyanya Angela Lorenza. Wah. Oke. Dari posisi ridingnya, seperti yang udah gue bilang, ini motor bisa dibilang buat motor ganteng San Morian aja sih. Ini posisi ridingnya gue pada saat bagian belakang pinggang gue dimentokin ke bagian belakangnya itu bener-bener nunggit banget kayak gini nih. Tuh, seperti yang kalian langsung, bener-bener mantep banget posisinya. Nah, ini dia posisinya pada saat kalian riding rada-rada macet nih di Jakarta. Berasa banget bro pegelnya. Tapi kalau soal tarikan ini jos banget. Dan menurut gue ini R6 dimensinya nggak terlalu gede ya dibandingkan moge-moge 600 pada umumnya. Ini gue bilang sih bisa dibilang ini kecil bodinya. Untuk posisi kakinya sih menurut gue ini cukup tinggi ya. Dengan tinggi 169 cm kayak gue gini, gue joinjet dikit. Nah, kalau untuk filtering kayak gini dalam kota berasa apa ya, berasa sedikit menyiksa sih. Makanya gue salut banget sama si Angel. Dia pakai R6 ini buat kemana-mana gitu. Walaupun at the end-nya dia beli Aerox ya buat daily-nya dia. Tapi ini asik sih menurut gue. Coba kita tarik sedikit larinya ya. Baru buka gas dikit aja udah 100-an tadi. Jadi ya menurut gua nih motor emang kenceng sih. Bisa dibilang bahkan di tahunnya gitu, ini salah satu yang paling kenceng di kelasnya dibanding ZBR atau ZX-6R ya. Wow. Kalau buat handling sendiri, menurut gua nih motor masih mau nurut untuk kita bawa miring-miring. Ya motor sport sih ya. Pasti kalau saya dibawa buat belok-belok tuh nurut. Tapi kekurangan ini motor pada saat filtering lumayan nyiksa sih, apalagi pada saat lu perlu nurunin kaki lu. Nih gua ambil belok sedikit ya. Nih kalian bisa lihat nih, gua belok dikit. Posisinya enak banget buat belok.
inilah, motor balap sih ini bisa dibilang, bukan motor. Karena kan biasanya segmen moge tuh terbagi-bagi bro ya. Ada yang motor naked buat harian cocok walaupun cc 600 sampai 1000. Kalau ini dia bener-bener 600 cc tapi pure sport. Jadi emang didesain bukan buat motor nyaman atau enak sih. Nah ini pada saat seperti inilah yang bikin R6 itu kurang nyaman bro. Pinggang, kaki semuanya harus bergerak nih. Dan posisi sumbu si R6 ini tuh cukup jauh bro, dari stang ke bagian perut gua. Dia jaraknya lumayan jauh. Jadi untuk tinggi 169 cm kayak gua gini lumayan menyiksa banget sih. Nah jadi kalau pengguna motor sport itu biasanya habis kebut-kebutan terus nemu jalanan buat berhenti, pasti posisi badannya bakal ditegakin kayak gini. Karena emang pinggang itu sungguh super pegel bro. Ini kalian bisa lihat temperaturnya tuh, temperaturnya nyala. Ini kenapa, jadi gue mau sedikit cerita kenapa user moge itu biasanya dia ngebut atau sedikit lebih kencang dibanding motor-motor pada umumnya. Karena kalau moge itu pada saat didiemin seperti ini, mesinnya bakal cenderung panas dan dia harus buka gas supaya menyesuaikan dingin mesinnya lagi bro. Jadi itulah alasannya mungkin orang-orang suka ngira moge itu arogan dan buka-buka gas terus-terusan tuh sebenarnya bukan itu doang alasannya bro. Jadi ini salah satu faktornya nih yang perlu teman-teman tahu. Karena emang panas banget di kaki. Tuh pada saat kita udah nyalain lagi mesinnya dia panasnya turun lagi bro. Gitu. Ya itulah alasan kenapa user moge selalu buka gas di atas rata-rata motor pada umumnya gitu ya, karena gitu. Nah ini gue mau muter balik dulu di sini. Nah ini suaranya, waduh indah banget suaranya. Itulah 4 silinder, suaranya tuh bener-bener rapet banget. Terutama di R6 ini ya. Ini menurut gue paling rapet juga sih suaranya dibanding yang lain-lainnya kelas 600. Kayak punya ini sendiri, perbedaan atau ciri khasnya sendiri nih motor suaranya. Apalagi kalau udah diganti full system. Jadi knalpot si Angel ini dia masih belum full system, dari leheran sampai mufflernya, baru mufflernya aja yang diganti, jadi masih ada katalisnya. Nah pada saat udah diganti full system, waduh lebih teriak lagi nih motor dan tarikannya lebih jos pastinya. Tapi berhubung Angel orangnya ramah lingkungan mungkin ya. Jadi dia suka suara yang adem-adem kayak gini. Tapi so far pakai ini asik sih kalau nggak macet ya. Kalau lagi high traffic banget gitu, waduh nyerah deh gue pakai ini. Panas, kaki udah kayak telur rasanya. Suaranya ya, tapi kaki gue udah mulai sedikit panas dan cenderung melepuh sih. Bukan panas normal lagi. Wah, seperti yang tadi udah gue bilang ya, nih motor capek. Beauty is pain is real bro. Jadi bener-bener capek banget pada saat digunain, tapi cantik banget nih motor. Oke, mungkin segitu aja video dari Mr. November dan RSV Helmet kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow akun Instagram RSV Helmet dan TikTok RSV Helmet. Gue Mr. November undur diri. Sampai jumpa lagi gengs.